Oke, di sini adalah episode kedua ya dari pembahasan kita tentang object oriented programming. Oke, kita mulai. Oke, saya pindah ke PowerPoint saya ya. Oke, sebelum itu saya ganti ke pointer laser ya. Oke, pengenalan kelas dan objek. Oke, kemarin kita kok kemarin sih? Oke, tadi kita sudah bahas tentang pengertian tentang object oriented programming. Sedangkan kita sedangkan sih. Oke, sekarang kita akan bahas tentang kelas dan objek. Oke, kelas adalah sebuah cetak biru atau prototipe atau kerangka kerja yang digunakan untuk membuat sebuah objek. Kelas biasanya berisikan deklarasi semua properti dan function yang dimiliki oleh objek. Setiap objek memiliki oh ya, setiap objek selalu dibuat dari kelas dan sebuah kelas biasanya memuat objek tanpa batas. Bentar, saya perbaiki dulu ya. Biasa biasanya memuat objek tanpa batas. Oke, tipe ya. Oke, lanjut. Oke, untuk membuat kelas kita biasanya membuat kata kunci kelas, dan untuk penamaan kelas biasanya menggunakan format camel case. Tipe lagi biasa. Dan untuk contoh format camel case itu seperti show product. Oke, seperti ini ya, camel case. Jadi besar ke kecil besar atau besar ke kecil. Atau kita bisa pakai show underscore product. Ya, kita bisa pakai ini. Show product gini kok. Oke lah. Oke, lanjut ya. Oke, untuk kelasnya contohnya adalah kelas manusia ya. Oke, untuk membuat kelas kita bisa itu ya, ini contohnya ya, ada kelas person kurung kurung kurawal ya, buka kurung tutup kurung ya, seperti ini. Oke, lanjut. Objek adalah sebuah instan dari kelas. Nah, biasanya berisi field, properti, atribut, dan metode atau function atau behavior. Oke, objek biasanya berisi ini ya, berisi data. Oke, untuk membuat sebuah objek, objek adalah hasil dari instansiasi dari sebuah kelas. Untuk membuat sebuah objek, kita biasanya menggunakan kata kunci new dan diikuti dengan nama kelas dan tanda kurung. Oke, selalu tipe biasa. Oke, terlalu cepat kalau ngetik ya. Oke, lanjut ya. Di sini ada contoh objeknya adalah programmer. Oke. Gimana kalau kita langsung ke contohnya aja? Oke, di sini ini contoh ya. Oke, kita masuk ke Visual Studio ya. Oke, di sini saya sudah buat banyak ya. Ada coba. Oke, ini untuk contoh kelas person ya.
kita coba yang kelas coba ya. Jadi dia akan nampilin ini ya, dolar A, dolar B, dan dolar C, karena kita pakai Vardam. Kalau Vardamnya kita hapus, dia nggak jalan, maksudnya langsung kosong, cuma dalanya ada. Oke, coba kita tambah D sama dengan new. Coba. Oke, oh bentar. Vardam dolar A, Vardam dolar A, dolar B, dolar C, dan dolar D. Oke, dolar D ya. Oke, kalau kita jalankan, oke, muncul ya. Enaknya kalau kita pakai ini ya, kita nggak perlu ngaktifin Laragon ya, karena PHP-nya sudah saya setting ya. Oke, untuk melihat settingan saya, kita bisa masuk ke env, environment ya, edit the system environment ya. Kita ke environment variable, terus kemudian ke patch yang bawah ya. Oke, di sini nggak ada ya, berarti yang patch yang variable, yang user variable. Kita masuk ke patch, kita lihat PHP C Laragon bin PHP versi saya ada 8.1. Oke, kita bisa pakai itu ya, atau kita bisa buka terminal, atau kalau kalian yang nggak pakai terminal bisa coba buka CMD. Oke, PHP mainv 8.1 ya, dan saya juga install Xdebug. Oke, untuk instalasi bukan instalasi ya, kita perlu download Xdebug. Oke, untuk apa sih Xdebug? Bisa saya perlihatkan ya, tapi sebelum itu kita perlu menyalakan ini ya, Laragon ya. Oke, localhost smkti belajar OOP. Oke, ini saya nyalakan. Oke, environment itu seharusnya kita juga itu ya, naruh dua ya, MySQL dan PHP untuk bisa dijalankan ya. Oke, oke, oke. Kita lihat coba. Oke, kayak gini ya. Kalau saya pakai Xdebug tampilannya, objek coba 1, 2, 3, 4. Kalau saya nggak pakai Xdebug, munculnya nggak kayak gini. Oke, jadi ini adalah contohnya ya. Oke, saya tambahkan yang kelas person ya. Oke, ini untuk kelas person, bisa kita reset di sini. Oke, muncul ya, ada objek kelima ya, ada person atau orang yang ada nama, public nama adalah John Doe, public address adalah Indonesia, dan job adalah pengacara. Oke, ini adalah contoh penggunaan itu ya. Kita sudah buat kelas dan kita sudah buat objek ya. Ini adalah objek ya. Oke, kelihatannya cukup sampai sini aja ya. Terima kasih.